Liu Ruyan dan Gao Qilan memandang Chen Ping dengan sedikit kebencian. Huo Feng bisa mengikuti, tapi mereka tidak bisa. Tidak ada yang senang, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak cukup kuat sekarang, dan mengikuti Chen Ping hanya akan membebani Chen Ping. Pada saat ini, terutama Gao Qilan, yang mengikuti jauh-jauh dari ujung utara, dan kini harus dipisahkan dari Chen Ping. Yang paling penting adalah para wanita ini telah melayani Chen Ping dan mereka semua sangat bahagia. Dia belum disukai oleh Chen Ping. Hal ini membuat Gao Qilan selalu merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Melihat tatapan Gao Qilan, Huo Feng sepertinya memahami sesuatu, jadi dia berdiri di depan Chen Ping. Saya meremehkannya beberapa kali. Setelah mendengar ini, Chen Ping menatap Gao Qilan dan menemukan bahwa mata Gao Qilan penuh dengan hasrat. Oke, ayo bersiap-siap. Kita berangkat sebentar lagi. Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Chen, tolong jaga dirimu. Susunan teleportasi terdekat berjarak ribuan mil jauhnya. Anda dapat berteleportasi dari sana ke benua Zhongyu, dan kemudian dari benua Zhongcheng ke benua Nancheng. Meskipun ada susunan teleportasi ini tidak dibuka setiap hari, jadi apakah Anda dapat mengejar pembukaan susunan teleportasi tergantung pada keberuntungan Anda. Yihe berkata pada Chen Ping. Yah, aku mengerti. Kamu harus melindungi keselamatan Sekte Kuali Giok. Chen Ping berkata pada Yihe. Sekte Kuali Giok ini telah menjadi tempat berkumpulnya para wanita Chen Ping, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Sekte Kuali Giok. Jangan khawatir, Tuan Chen. Setelah saya kembali, saya akan mengirim pasukan besar untuk ditempatkan di sekitar Sekte Kuali Giok. Dan sekarang kota kerajaan Mingli juga diduduki oleh kita, Sekte Kuali Giok akan sangat aman di antara mereka, kedua bayi itu. Yihe sangat serius. Dijamin. Segera, semua orang keluar satu demi satu, ketika Gao Qilan sedang berjalan keluar, Huo Feng dengan sia-sia menghentikan Gao Qilan. Saudari Qilan, jangan keluar. Puan sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Setelah Huo Feng menghentikan Gao Qilan, dia keluar. Saat Gao Qilan masih bingung, Chen Ping tiba-tiba mengangkatnya lalu bergerak ke arahnya. Pergi ke ruangan di dalam. Setelah beberapa saat, ruangan itu dipenuhi musim semi dan semburan suara merdu. Huo Feng menguping di luar dan tidak bisa menahan tawa. Lambat laun tidak ada suara di dalam ruangan, saat pintu terbuka, Gao Qilan pergi dengan agak malu. Keluar, Kak Qilan, bagaimana perasaanmu? Huo Feng melangkah maju dan bertanya sambil bercanda. Gao Qilan tersipu dan lari dengan cepat, tapi postur larinya agak aneh. Ketika Chen Ping melihat Huo Feng menguping di luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot dan berkata, apakah kalian semua siap? Tanda tanya, bersiaplah. Pesawat Jiyun juga sudah dimulai. Kami akan berangkat setelah kamu selesai. Huo Feng berkata sambil tersenyum. Ayo pergi, Chen Ping melambaikan tangannya. Ketika Chen Ping dan yang lainnya menaiki pesawat itu, semua orang dari Sekte Kuali Giok keluar untuk mengantar mereka pergi. Terutama Liu Ruyan, Gao Qilan dan Yu Jiameng, meski ada keengganan di mata mereka, mereka juga. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Pesawat itu perlahan mulai lepas landas, dan semua orang di Sekte Kuali Giok melambaikan tangan. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Chen Ping untuk kembali setelah pergi. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk bertemu lagi. Sekarang yang bisa dilakukan Liu Ruyan dan yang lainnya hanyalah berlatih keras dan meningkatkan kemampuan mereka, kekuatan sesegera mungkin. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi penolong Chen Ping dan bukannya menjadi beban. Pesawat itu terbang perlahan menuju kejauhan, sampai tidak ada jejak dari pesawat itu, Gao Qilan dan yang lainnya masih enggan pergi dan memandang ke langit dengan tenang. Huo Feng, seberapa sering susunan teleportasi ini menyala? Chen Ping melihat ke langit di luar jendela dan bertanya pada Huo Feng. Saya tidak tahu, tidak ada waktu pasti untuk membuka susunan teleportasi, karena setiap kali susunan teleportasi dibuka, banyak sumber daya yang dikonsumsi. Jika lebih sedikit orang yang menggunakan susunan teleportasi, maka Anda perlu tunggu sampai ada cukup orang untuk membukanya. Tapi kali ini ada medan pertempuran antara dewa dan iblis di Gunung Tianmo. Diperkirakan banyak orang yang pergi ke Gunung Tianmo, jadi, waktu aktivasi susunan teleportasi ini akan sangat singkat. Petik 2. Huo Feng menjelaskan. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengangguk,
tidak berbicara, tetapi melihat pemandangan di luar jendela dengan bingung. Setelah seharian terbang, pesawat itu perlahan mendarat di kota kecil dengan susunan teleportasi. Menyingkirkan pesawat itu, Chen Ping dan yang lainnya menuju ke lokasi susunan teleportasi. Setelah semua orang membayar jutaan koin spiritual, mereka bertiga mendapat kesempatan untuk memasuki susunan teleportasi. Kualifikasi. Setelah melalui banyak pemeriksaan berlapis, Chen Ping dan tiga lainnya akhirnya melihat seorang pria berdiri beberapa ratus meter di depan mereka. Grafik susunan, ini adalah susunan teleportasi. Garis-garis formasi ini sangat kompleks, dan ada juga aliran cahaya dan arus bawah di dalamnya, memancarkan aura kuno. Tanda seru, ini adalah susunan teleportasi yang tersisa dari zaman kuno, dengan tingkat biksu di dunia surga dan umat manusia saat ini, tidak ada yang bisa menyusun susunan sebesar itu. Di masa lalu, ada banyak formasi teleportasi seperti ini di alam surgawi dan manusia, lagi pula, alam surgawi dan manusia sangat luas dan wilayahnya lebih besar daripada dunia sekuler. Dunia ini ratusan atau ribuan kali lebih besar. Dengan susunan teleportasi, waktu perjalanan antara dua tempat dapat dipersingkat. Namun, susunan sebesar itu memerlukan pemeliharaan dan aktivasi yang sangat intensif sumber daya. Oleh karena itu, banyak susunan teleportasi yang rusak atau hancur, dan tidak banyak susunan teleportasi yang tersisa. Mungkin karena berita tentang Gunung Tianmo telah menyebar, dan terdapat cukup banyak biksu di sekitar susunan teleportasi saat ini. Ratusan orang, tetapi di pintu masuk susunan teleportasi, terdengar suara berisik, apakah susunan teleportasi diaktifkan? Kami telah menunggu selama 3 hari, dan sekarang ada ratusan orang. Mengapa belum diaktifkan? Hanya saja, itu terlalu banyak. Kami telah membayar jutaan koin roh dan kami masih harus menunggu tanpa henti. Kalian dari Istana Juman sungguh serakah. Sekelompok biksu berteriak dengan keras, dan di depan mereka ada dua orang yang tingginya lebih dari 2 meter, sangat besar, dan memakai aksesoris tulang binatang. Kedua orang ini menghadapi tuduhan dari banyak biksu bahkan tanpa memandangnya, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Di belakang mereka, jalan menuju susunan teleportasi sedang ditutup saat ini. Ada ratusan orang di sini, mengapa susunan teleportasi belum dimulai? Jika ada terlalu banyak orang yang berteleportasi sekaligus dan susunan teleportasi kelebihan beban, itu akan rusak, yang berbahaya. Huo Feng melirik ke arah biksu kulit hitam di sekitar dia tidak bisa tidak berkata. Orang-orang di Istana Juman sangat rakus, bahkan lebih rakus dari ayahku. Tidak mudah bagi banyak orang untuk datang duduk dalam formasi teleportasi kali ini. Mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Tunggu saja, mungkin akan ada kenaikan harga sementara. Ji Yun berkata sedikit tak berdaya. Geng macam apa Jumanyan ini? Kenapa susunan teleportasi berada di bawah kendali mereka? Chen Ping sedikit bingung. Terlebih lagi, dia melihat kedua orang yang menjaga formasi teleportasi, meskipun mereka besar dan kuat, mereka aura yang keluar dari tubuhnya tidak terlalu kuat. Tuan Chen, orang-orang di istana kostum raksasa ini semuanya adalah keturunan mantan orang barbar. Orang-orang ini mengagumi kekuatan dan memiliki hubungan dengan klan pemurni tubuh kuno. Perbedaannya adalah orang-orang dengan lidah barbar raksasa ini sangat liar, seperti tidak ada evolusi yang persis sama. Mereka berlatih bukan dengan mengandalkan energi spiritual langit dan bumi, tetapi dengan berburu beberapa monster-monster, memakan dagingnya mentah-mentah, dan meminum darahnya mentah-mentah. Mereka percaya bahwa hanya dengan cara inilah mereka dapat memaksimalkan potensi tubuhnya. Ji Yun mengikuti Chen Ping dan memperkenalkan. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak bisa menahan senyum dan berkata, apakah kamu tidak berbicara tentang orang biadab? Benar, mereka semua adalah keturunan orang barbar. Karena susunan teleportasi ini berada di wilayah istana transformasi besar mereka, maka dikelola oleh mereka. Orang-orang ini pada dasarnya juga sangat rakus. Ratusan biksu kini mengepung tempat ini. Melihat situasi ini, mereka pasti akan duduk dan menaikkan harga. Saat Ji Yun selesai berbicara, ada argumen lain di pintu masuk susunan teleportasi. Apakah kamu orang barbar yang tidak masuk akal? Meskipun susunan teleportasi ini berada di wilayah istana Jumanmu, itu bukan milik istana Jumanmu. Kamu hanya berhak mengelolanya. Orang barbar sepertimu, bahkan di zaman kuno,
tidak memiliki kekuatan di semuanya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengatur susunan teleportasi ini. Seorang beku benar-benar tidak bahagia. Dia telah menunggu di sini selama 3 hari penuh, tetapi sekarang ratusan orang berkumpul di sini, dan susunan teleportasi belum diaktifkan. Ini keterlaluan. Kamu berani mempermalukan nenek moyang kami dan mencari kematian. Seseorang dari Istana Juman tiba-tiba menatap dan menendang ke arah kultivator yang baru saja melampiaskan ketidakpuasannya. Si menendangnya. Biksu itu secara naluriah ingin menghindar, tetapi ada orang di sekitarnya dan tidak ada ruang untuk menghindar. Beku itu diusir dan kemudian terjatuh ke belakang kerumunan. Melihat adegan ini, tidak ada yang berani membantu. Lagi pula, mereka tidak akrab satu sama lain. Tidak ada yang ingin memprovokasi orang-orang Istana Juman untuk orang asing. Lagi pula, mereka harus menaiki susunan teleportasi orang lain. Setelah tendangan ini, para biksu yang tidak puas semuanya tutup mulut, meskipun terlihat jelas bahwa mereka sangat tidak yakin, mereka tidak berani mengatakan apapun. Orang-orang dari Istana Juman ini terlalu mendominasi. Ketika Ji Yun melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka hanya sekelompok orang barbar. Sekarang mereka menjaga susunan teleportasi. Mereka benar-benar menganggap diri mereka serius. Huo Feng mendengus dingin, dan juga sangat tidak puas dengan tindakan orang-orang di Istana Kuba ini. Dan 2 orang dari Istana Juman melihat bahwa semua biksu itu jujur, menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, dan wajah mereka menjadi semakin sulit diatur. Dalam pandangan mereka, para beku yang menggunakan susunan teleportasi adalah ikan dan daging mereka, dan mereka dapat disembelih sesuka hati. Memotong. Jika kamu memukul seseorang jika kamu tidak setuju denganku, apakah kamu terlalu mendominasi? Melihat tidak ada yang maju, Chen Ping berbicara sekarang. Siapa yang berani ikut campur urusan orang lain? Seseorang dari Istana Juman melihat sekeliling dan berteriak. Pada saat ini, semua orang menyingkir, dan Chen Ping dan yang lainnya perlahan berjalan ke depan. Banyak biksu di sekitar melihat ke arah Chen Ping dan yang lainnya, dan menemukan bahwa Chen Ping dan yang lainnya semuanya adalah biksu muda di alam fusion, dan mereka tidak bisa tidak khawatir. Jika Anda cukup kuat, tidak masalah jika Anda bertukar kata dengan orang-orang dari Istana Ruojuan. Tetapi dengan kekuatan Chen Ping, jika mereka memprovokasi Istana Jumang, mereka mungkin tidak mendapatkan hasil yang baik. Keduanya menjaga pintu masuk ke susunan teleportasi. Orang-orang dari Istana Juman di lorong melihat bahwa Chen Ping dan yang lainnya hanya berada di alam fusion, dan mereka segera mencibir. Siapa yang baru saja ikut campur? Seorang pria dari Istana Juman memandang Chen Ping dan yang lainnya dan bertanya. Apakah ini aku? Chen Ping berkata perlahan, terlalu berlebihan bagimu untuk memukul seseorang ketika kamu tidak setuju. Selain itu, kami membayar untuk menaiki susunan teleportasi. Karena kami menghabiskan uang, kami adalah pelanggan dan orang tuamu. Petik 1. Apakah kamu memperlakukan orang tuamu seperti kamu? Jika tidak ada di antara kami yang duduk di susunan teleportasi ini, bagaimana istana madu raksasamu akan menghasilkan uang? Kalian bodoh akan mati kelaparan saat itu. Chen Ping baru saja meludahi orang-orang di Istana Juman. Kata-kata Chen Ping. Ketika berbicara tentang hati banyak biksu, mereka tidak bisa tidak bersorak untuk Chen Ping. Telapak tangan terangkat. Pada saat ini, kedua orang dari Istana Barbar Raksasa menjadi marah, aura kekerasan keluar dari tubuh mereka, dan mata mereka menatap Chen Ping seperti mata banteng. Tepat ketika kedua orang itu hendak menyerang Chen Ping, sebuah suara dingin dan arogan tiba-tiba terdengar, siapa yang berani mengatakan bahwa Istana Juman kita tidak ingin hidup lagi? Saat suara itu terdengar, hembusan angin bertiup melewati kepala semua orang, badai dahsyat itu menderu terus-menerus, menyebabkan banyak biksu mundur satu demi satu, bahkan ada yang langsung tertiup angin. Jatuh ke tanah. Kemudian sesosok tubuh jatuh di depan Chen Ping. Kedua murid Istana Juman melihat orang itu datang. Segera berlutut dan memberi hormat dan berkata, saya memberi hormat kepada Tuan Muda Istana. Mata Chen Ping sedikit terfokus saat dia melihat orang yang datang. Dia juga sangat tinggi dan pakaian di tubuhnya juga sangat indah. Yang paling penting adalah orang ini memiliki 2 cincin hidung di hidungnya, seperti sebuah kerbau, sama.
Dan pria ini juga memandang Chen Ping dengan ekspresi dingin dan arogan, matanya penuh penghinaan.